Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firly Maulana, mahasiswa program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perihal terkait dengan redenominasi rupiah yang baru-baru ini banyak diberitakan oleh media. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk menunjang tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah teori ekonomi makro serta memberikan informasi kepada teman-teman seperti apa dan bagaimana itu redenominasi rupiah. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas pengertian redenominasi. Nah, menurut situs resmi Bank Indonesia, redenominasi adalah penyederhanaan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula dengan penyederhanaan penulisan alat pembayaran atau uang. Contohnya, redenominasi uang dengan nominal 20.000 akan berubah menjadi Rp20. Nah, perubahan ini hanya terjadi pada nominal angka yang tertera pada uang dengan menghilangkan beberapa nolnya, namun tidak mengubah nilai dari uang tersebut sehingga nilai dari Rp20 setara dengan 20.000. Dengan begitu nilainya tidak berubah menjadi lebih rendah. Nah, misalnya uang senilai 20.000 dapat digunakan untuk membeli satu porsi soto ayam. Nantinya uang dengan nominal Rp20 juga dapat digunakan untuk membeli satu porsi soto ayam. Nah, selanjutnya apa tujuan dari redenominasi rupiah? Tujuannya adalah untuk memudahkan dan menyederhanakan sistem pencatatan keuangan baik bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara umum. Dengan mengurangi jumlah digit pada pecahan rupiah, perhitungan keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Nah, selain itu, tujuan redenominasi rupiah adalah meningkatkan citra dan kredibilitas mata uang Indonesia di mata dunia internasional. Saat ini, persepsi terhadap rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, belum sepenuhnya positif. Nah, dengan melakukan redenominasi diharapkan pandangan dunia terhadap perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan stabilitas mata uang rupiah. Nah, berikutnya, apa manfaat dari redenominasi rupiah? Dari redenominasi rupiah memiliki beberapa manfaat yang diharapkan. Pertama, redenominasi akan menyederhanakan sistem perhitungan keuangan. Penggunaan digit yang lebih sedikit akan mengurangi kebingungan dan kesalahan dalam menghitung nilai uang dalam transaksi sehari-hari, baik bagi masyarakat umum maupun pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Nah, selanjutnya, redenominasi juga dapat meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah dengan mengurangi jumlah digit. Nah, rupiah akan terlihat lebih teratur dan stabil dalam perbandingan dengan mata uang negara lain. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap mata uang Indonesia yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di negara ini. Oke, selanjutnya untuk melaksanakan redenominasi rupiah pastinya ada beberapa tahap yang dilaksanakan yang diantaranya meliputi: pertama, persiapan dan pengesahan undang-undang redenominasi rupiah. Nah, pada tahap ini melibatkan penyusunan rencana redenominasi termasuk perencanaan pencetakan uang baru yang sesuai dengan denominasi yang direncanakan. Pada tahap ini juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perubahan yang akan terjadi. 2. Masa transisi. Nah, ini adalah tahap di mana kedua jenis mata uang, yaitu rupiah lama dan rupiah baru, akan beredar secara bersamaan, di mana pedagang dan dunia usaha diwajibkan untuk mencantumkan harga barang dan jasa dalam kedua mata uang tersebut. Nah, pada tahap ini masyarakat akan beradaptasi dengan penggunaan rupiah baru dan pembayaran dengan denominasi yang lebih kecil. 3. Penerapan rupiah baru. Tahap ini merupakan langkah akhir dari redenominasi rupiah di mana seluruh transaksi barang dan jasa serta kegiatan ekonomi harus menggunakan rupiah baru dengan denominasi yang telah disederhanakan. Nah, pada tahap ini rupiah lama tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran resmi. Nah, berikutnya dalam pelaksanaan redenominasi rupiah juga terdapat resiko. Nah, meskipun redenominasi rupiah memiliki manfaat yang signifikan, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah persepsi dan kekhawatiran masyarakat bahwa redenominasi rupiah sama dengan sunering, yaitu pengurangan nilai uang secara drastis.
Hal ini dapat memicu kekhawatiran dan mengakibatkan sebagian pemilik modal mengkonversikan uang rupiahnya ke mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Nah, perlu pemahaman yang jelas dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa redenominasi hanya mengurangi jumlah digit tanpa mengurangi nilai uangnya. Selain itu, potensi kenaikan harga juga menjadi resiko yang harus diwaspadai. Terkadang pengusaha dan pedagang dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan harga secara berlebihan dengan alasan pembulatan harga ke atas yang tidak adil. Hal ini dapat berdampak pada inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Nah, berikutnya terdapat beberapa dampak dari redenominasi rupiah. Nah, dampak dari redenominasi rupiah dapat bervariasi baik secara positif maupun negatif. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain: yang pertama, meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah. Redenominasi rupiah dapat meningkatkan kredibilitas mata uang Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan investor asing dan mendorong investasi langsung ke dalam negeri. Kedua, membuat perhitungan lebih sederhana. Dengan mengurangi jumlah digit pada denominasi rupiah, perhitungan keuangan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dalam transaksi keuangan sehari-hari. Ketiga, terjadi pembulatan nominal. Redenominasi dapat menyebabkan pembulatan harga nominal yang lebih besar. Meskipun ini tidak berdampak pada nilai sebenarnya, terkadang konsumen dapat mengalami kenaikan harga yang dirasakan. Keempat, potensi memicu inflasi. Dari peningkatan harga yang tidak proporsional dan penyesuaian harga oleh pelaku usaha dapat memicu inflasi yang berpotensi merugikan stabilitas ekonomi negara, menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Jika terjadi kenaikan harga secara berlebihan setelah redenominasi, nah dari hal tersebut daya beli masyarakat terjadi penurunan. Nah, dari hal tersebut daya beli masyarakat dapat menurun. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, redenominasi rupiah memiliki manfaat seperti memudahkan perhitungan keuangan, meningkatkan kredibilitas mata uang, dan menyederhanakan transaksi sehari-hari. Namun, juga terdapat resiko seperti persepsi yang keliru dan kenaikan harga yang berlebihan. Dampak dari redenominasi bisa beragam, termasuk meningkatnya kredibilitas mata uang, perhitungan yang lebih sederhana, pembulatan nominal, potensi inflasi, dan penurunan daya beli masyarakat. Pelaksanaan redenominasi rupiah melibatkan tahapan persiapan, masa transisi, dan penerapan rupiah baru. Dalam pelaksanaannya, perlu dukungan dan pemahaman masyarakat yang kuat, serta langkah-langkah yang hati-hati untuk mengatasi resiko yang mungkin saja timbul. Dengan pemahaman yang baik dan pengelolaan yang tepat, redenominasi rupiah dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap stabilitas ekonomi dan perkembangan keuangan negara. Baik, sekian penjelasan redenominasi rupiah dari saya, dan semoga apa yang saya telah jelaskan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.